Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak IR Kukuh Kurniawan, DSSTMA, selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nova Rahmadani dengan NIM A0123-013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas resum seminar hasil 2026 dengan peminatan keairan. Yang pertama, analisis debit banjir rencana menggunakan perbandingan metode hidrograf sintetis pada subdas Dengkeng. Dari Istiani Wahyu Aprilia dengan NIM A0122-024. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi dan infrastruktur yang tidak memadai. Salah satu wilayah yang sering terjadi banjir yaitu Das Dengkeng. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan naiknya debit air Das Dengkeng. Peningkatan debit air ini membuat beberapa rumah warga terdampak banjir. Oleh karena itu, pentingnya untuk menganalisis debit banjir rencana dengan menggunakan metode hidrograf sintetis. Perencanaan yang matang dapat membantu memprediksi banjir dan merumuskan strategi penanggulangan yang sesuai. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana kondisi aliran Sungai Dengkeng saat ini. Yang kedua, berapa hujan daerah pada aliran Sungai Das Dengkeng apabila dianalisis dengan menggunakan software QGIS. Metode data yang digunakan ada dua, yaitu data primer yang dipakai pada penelitian ini yaitu survei Sungai Dengkeng dan wawancara masyarakat sekitar. Data sekunder digunakan data curah hujan, peta jenis tanah subdas Dengkeng, dan debit data sesaat. Dari penelitian ini dapat kita ambil hasil dan pembahasan berupa kondisi aliran sungai luas subdas Dengkeng, uji konsistensi data curah hujan Polygon Thyssen, uji distribusi data hujan, hujan rencana, hujan efektif analisis debit menggunakan software HEC HMS. Kritik dan saran. Pada slide pertama, landasan dan kesimpulan teks yang disajikan terlalu padat berupa paragraf panjang. Yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dapat merencanakan bangunan pengendali banjir sebagai upaya mengatasi banjir seperti tanggul, kolam retensi, bendungan, dan sebagainya. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan pemeliharaan secara berkala seperti pengerukan sedimen serta memberikan sosialisasi kepada warga tentang kesadaran akan lingkungan. Yang kedua, estimasi debit banjir rancangan dan simulasi genangan menggunakan HECRAS 2D pada subdas Kenatan dari Yuda Wisnu Jaya dengan NIM A0122-056. Subdas Kenatan merupakan salah satu das yang sering banjir pada musim hujan tiba. Menurut BBWS Bengawan Solo, pada saat hujan 5 tahun terakhir, das Kenatan banjir melanda beberapa desa di beberapa kecamatan. Selain itu, berdasarkan kejadian terbaru yang diberitakan oleh media massa seperti Solo Post pada Desember 2025, banjir kembali melanda di beberapa wilayah, diantaranya Ngerampal dan Gondang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi banjir di subdas Kenatan masih tinggi. Berdasarkan hasil rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana kondisi aliran subdas Kenatan di Sragen. Kedua, berapa hasil subdas Kenatan yang diperoleh dari software QGIS. Yang ketiga, berapa hasil hujan rancangan kala ulang 50 tahun berdasarkan analisis frekuensi subdas Kenatan di Kabupaten Sragen. Metode data yang digunakan ada dua, yaitu data primer didapat dari melakukan survei ke lokasi penelitian dan melakukan pengajuan pertanyaan kepada beberapa narasumber di setiap titik lokasi. Data sekunder
diperoleh dari instansi pemerintahan yaitu BPUPR, Sragen, BPSDA Bengawan Solo, dan BBWS Bengawan Solo. Berdasarkan penelitian ini, memiliki hasil yaitu kondisi aliran subdas. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, kondisi Sungai Kenatan disimpulkan bahwa sampah organik dan anorganik relatif, namun berdasarkan sedimen dan riwayat banjir menunjukkan beberapa titik bahwa potensi banjir masih ada. Kritik dan saran yang pertama, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan validasi genangan dan menggunakan data kegiatan banjir yang lebih lengkap dari instansi. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat membuat penyusunan peta resiko banjir yang mengintegrasikan aspek bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana banjir di Subdas Kenatan. Yang ketiga, analisis saluran drainase jalan pada Masjid Agung Karanganyar menggunakan software EPA SWM M5.2 dari Fuad Fatin Badrudin Ramdan dengan NIM A0122018. Kawasan Masjid Agung Karanganyar sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi. Kawasan ini sering mengalami genangan saat musim hujan, akibat meningkatnya limpasan permukaan yang melebihi kapasitas saluran drainase. Kondisi ini mempengaruhi oleh perkembangan wilayah berupa tata guna lahan, serta keterbatasan kapasitas dan pemeliharaan saluran. Oleh karena itu, diperlukan analisis hidrologi dan hidraulika menggunakan metode software EPA SWMM 5.2 untuk mengevaluasi kinerja sistem drainase serta mengidentifikasi potensi perbaikan guna mengurangi resiko genangan dan banjir di kawasan Masjid Agung Karanganyar. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, berapa intensitas hujan kala ulang 5 dan 20 tahun. Yang kedua, bagaimana kapasitas saluran drainase area Masjid Agung Karanganyar hasil simulasi software EPA SWMM 5.2. Metode data yang digunakan ada dua, yaitu data primer, data yang didapat dari data drainase jalan area Masjid Karanganyar. Data sekunder, data yang didapat dari data curah hujan, peta RBI, dan peta HSGS. Dari hasil penelitian ini dapat kita ambil pembahasan simulasi menggunakan EPA SWMM 5.2. Kapasitas saluran drainase di area Masjid Agung Karanganyar menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada belum mampu mengalirkan debit limpasan secara optimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh beberapa luapan titik kritis, ketidakmampuan saluran dalam menampung aliran pada intensitas hujan yang tinggi berpotensi menimbulkan genangan serta permasalahan hidrologi lainnya. Kritik dan saran. Yang pertama, dilakukan evaluasi jaringan drainase secara menyeluruh. Yang kedua, pembersihan sedimen dan sampah secara berkala. Yang ketiga, peningkatan kapasitas saluran drainase. Yang keempat, analisis debit puncak banjir pada Daslusi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dari Dwi Wahyu Aji Santoso dengan NIM A0122077. Penelitian ini mengambil debit puncak banjir pada Daslusi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Salah satu wilayah yang sering banjir adalah Daslusi, dengan Sungai Lusi sebagai sungai utama yang melintasi Kabupaten Rembang, Blora hingga Grobogan, dan berperan penting bagi kebutuhan air masyarakat. Namun, kondisi morfologi sungai yang landai serta adanya sedimentasi menyebabkan wilayah Purwodadi kerap mengalami banjir dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak pada kerusakan pemukiman dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan analisis debit puncak banjir sebagai parameter penting dalam hidrologi untuk mengetahui besarnya aliran maksimum yang terjadi. Rumusan masalah pada penelitian ini ada tiga, yaitu bagaimana kondisi Daslusi sekarang. Yang kedua, berapa besar luasan Daslusi menggunakan software GeoGIS
Yang ketiga, berapa debit puncak banjir Daslusi. Metode data yang digunakan ada dua, yaitu data primer, dilakukan survei luas sungai Lusi dan wawancara dengan warga sekitar. Data sekunder didapat meliputi peta Daslusi, data curah hujan. Hasil dari penelitian ini yaitu kondisi fisik Daslusi dan penggunaan lain di wilayah Daslusi sangat mempengaruhi tingginya curah hujan dan terbatasnya kapasitas tampung sungai yang menjadi pemicu utama terjadinya banjir tahunan di wilayah tersebut. Kritik dan saran. Pemanfaatan hasil analisis perhitungan digunakan pemerintah, daerah, dan instansi terkait seperti BBWS atau Dinas PU sebagai acuan dasar dalam perencanaan teknis dan pembuatan kebijakan pengendalian banjir di Kabupaten Grobogan. Yang kelima, analisis saluran drainase Jalan Solo Purwodadi Kabupaten Sragen menggunakan software EPA SWMM 5.2 dari Lia Amalia dengan NIM A122027. Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga kabupaten ini membutuhkan infrastruktur, khususnya sistem drainase yang semakin besar. Saluran drainase Jalan Solo Purwodadi Kabupaten Sragen menggunakan metode EPA SWMM 5.2. Permasalahan genangan terjadi di Jalan Solo Purwodadi, perempatan Gemolong dengan tinggi genangan mencapai kurang lebih 15 cm saat hujan akibat tingginya intensitas hujan dan kapasitas drainase yang belum memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja saluran dengan menggunakan EPA SWMM 5.2 dan metode ABM guna mengetahui penyebab genangan serta menentukan solusi yang tepat. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, berapa intensitas hujan kala ulang 10 dan 25 tahun. Yang kedua, bagaimana kapasitas saluran drainase berdasarkan hasil simulasi EPA SWMM 5.2. Metode yang digunakan ada dua, yaitu data primer yang didapat secara langsung melalui kegiatan survei lapangan yang dilakukan secara sistematis. Data yang dihimpun mencakup dimensi saluran, kondisi saluran, dan kecepatan aliran. Dan data sekunder didapat dari data curah hujan dari pos hujan Kali Jambe, pos hujan Dadapan, dan pos hujan Kali Ketrok. Hasil intensitas hujan puncak kala ulang 10 tahun adalah 309,35 mm per jam. Untuk hasil intensitas hujan puncak kala ulang 25 tahun adalah 404,09 mm per jam. Sistem drainase Jalan Solo Purwodadi tidak mampu menampung aliran secara optimal. Intensitas hujan yang tinggi dengan kala ulang 10 dari 25 tahun sehingga menimbulkan luapan ketika hujan mencapai intensitas tinggi yang dapat menimbulkan genangan dan permasalahan hidrologi lainnya di saluran tersebut. Kritik dan saran untuk penelitian ini, yang pertama, pembersihan sedimen dan sampah secara rutin. Yang kedua, pembersihan sedimen dan evaluasi jaringan drainase secara terpadu dan menyeluruh sesuai dengan sistem drainase yang lebih luas di Jalan Ahmad Yani yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis kemungkinan permasalahan utama pada sistem drainase. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga resum kali ini memberi manfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.